Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kesayangan kita 710 tutorial. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel saya ini, sehingga teman-teman juga boleh mengikuti video-video terupdate dari saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat Google Form. Oke teman-teman, langsung saja sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita. Teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik dulu subscribe-nya dan tekan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke Classroom kita dulu. Jadi, kita langsung pilih saja icon Classroom ini, diklik. Ya, sambil menunggu saya mau ingatkan kepada teman-teman ya, sebenarnya Google Form ini adalah bukan hanya Google Form yang misalnya diberikan oleh guru ke siswa, tapi bisa juga dipakai misalnya oleh seorang pemateri seminar, kepada peserta seminar, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita ke kelas kita kemarin yang sudah kita buat, yaitu 710 tutorial class. Oke kan saja, lalu kita ke tugas kelas. Oke. Ya, lalu kita sudah punya topik bahasa Indonesia ya, kemarin kita sudah bikin topik bahasa Indonesia ini. Kalau kalian mau tambahkan topik matematika, misalnya kalian tinggal klik buat saja, buat topik. Topik ini adalah mata pelajarannya ya, matematika. Tambahkan. Nah, jadi kalian di sini sudah punya 2 mata pelajaran. Kalau mau ditambah lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penjaskes dan lain-lain boleh ditambahkan buat lagi ya. Tapi sekarang kita fokus untuk membuat Google Form dan men-settingnya ya. Buat tugas kuis ya, jadi Google Formulir itu adalah namanya tugas kuis ya. Klik tugas kuis, lalu kalian kasih judul misalnya apa nih yang berkaitan dengan bahasa Indonesia kalian atau matematika atau pelajaran apapun itu. Misalnya namanya kuis keberagaman nasional misalnya ya. Kasih instruksinya di sini apa? Misalnya instruksi yang pertama, isilah formulir di bawah ini untuk melengkapi tugas ini. Atau misalnya mau ditambahkan instruksinya, jawablah berdasarkan pengalaman Anda sendiri misalnya. Lalu blank quiz ini yang kita klik. Disinilah kita akan membuat Google Form kita. Nah, di sini kasih judul apa? Misalnya tadi judulnya yang sama seperti yang tadi ini ya. Ini kan kita kasih judulnya kuis keberagaman nasional, copy paste aja di sini. Lalu deskripsi formulir, menjawab berdasarkan pengalaman pribadi misalnya gitu. Nah, di sini kalian kasih soalnya. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah di sini ya, bentuk soalnya. Soalnya mau jawaban singkat atau berbentuk paragraf, berbentuk pilihan ganda, kotak centang dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa tentukan sendiri model pertanyaan kalian. Tapi di sini kita akan bikin model pilihan ganda saja. Jadi di sini kita langsung saja bikin pertanyaannya, misalnya sebutkan jumlah provinsi yang ada di Indonesia misalnya. Nah, di sini kalian kasih opsinya berapa? Misalnya 30 provinsi. Kalau mau tambah opsi di sini 32 provinsi. Atau tambahkan 3 opsi, 4 opsi, 5 opsi terserah kalian ya. Ini sebagai contoh 33 provinsi. Atau tambah satu lagi 34 provinsi. Nah, di sini sudah semua, tinggal tambahkan kunci jawaban. Sebelum ke kunci jawaban, kita perhatikan poinnya. Untuk soal ini mudah nggak soalnya? Kalau mudah ya kasih 1 poin. Atau berapa poin terserah kalian. Kalau soalnya kira-kira susah, mau ditambahin poinnya 10 mungkin. Nah, itu terserah kalian juga ya. Jadi, ini kasih 1 poin aja. Dan jawabannya adalah 33 ya. 33 provinsi. Atau 34 sudah bertambah. Ya, ini misalnya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Kalian boleh masukkan di kolom komentar yang mana yang betul. 33 atau 34 saya lupa. Oke, let's say sekarang masih 33, selesai. Nah, di sini kalian boleh centang yang ini ya teman-teman. Di bagian sini kalian tolong centang, wajib diisi. Mengapa wajib? Karena gini, kita menghindari ada pertanyaan yang kelewat.
Kelewat artinya anak-anak atau peserta itu lupa menjawab karena mungkin udah terlanjur ke scroll. Mungkin sudah terlanjur ke scroll ke atas sehingga pertanyaannya terlewatkan. Jadi ketika wajib diisi, formulir ini tidak akan bisa disubmit kalau tidak semuanya sudah terisi. Ya, jadi ini diklik aja wajibnya agar mereka bisa lihat-lihat lagi yang mana pertanyaannya yang masih terlewat. Oke. Nah, lalu di bagian sini kalian lihat tambahkan pertanyaan. Impor pertanyaan, berarti impor dari Google Form yang lain bisa. Ya, tambahkan judul atau deskripsi. Tambahkan gambar kalau kalian butuh gambar. Oh iya, kalian di sini bisa tambahkan gambar ya. Misalnya kalian di sini masukkan gambar. Masalah masukkan gambar kemarin sudah saya ajarin ya teman-teman. Bagaimana caranya? Kalian boleh langsung drop down aja ke sini atau cari melalui di sini bisa dicari ya. Nah, jadi di sini bisa disisipkan gambar dan nanti pertanyaannya sesuai dengan gambar. Ya, atau mau jawabannya yang bergambar. Jawaban yang bergambar juga bisa di sini tambahkan gambar. Misalnya kalian minta anak-anak untuk memilih gambar mana yang benar gitu ya. Oke, yang ini udah selesai, yang ini juga udah selesai. Kalau mau tambahkan soal, tinggal klik aja tambahkan pertanyaan ini. Nah, sekarang pertanyaannya sudah muncul yang baru. Dilihat lagi pilihannya masih mau yang pilihan ganda atau mau yang jawaban singkat mungkin. Jawaban singkat seperti ini ya. Misalnya pertanyaannya, ibu kota Jawa Timur adalah. Nah, jawaban singkat aja, kunci jawabannya diklik. Jawabannya apa? Surabaya. Gitu ya. Nah, poinnya berapa? 1. Lalu selesai. Nah, gitu ya, wajib diisi. Klik lagi agar mereka tidak terlewat. Nah, ini contohnya 2 dulu aja soalnya, oke? Setelah itu, hal yang berikutnya yang harus kalian perhatikan adalah bagian setting. Nah, ini tadi yang sesuai dengan judul kita ya. Cara men-setting Google Form. Bisa dilihat di sini, bagian sini, setting, klik aja dulu. Nah, di sini, ini adalah hal dasar yang sangat-sangat wajib kalian ketahui, yaitu yang pertama setelan umum. Kumpulkan email. Kalian mau merekam email si pengirim atau tidak. Kalau mau di checklist, kalau tidak usah di checklist. Sejauh ini sih saya mau ya, butuh agar saya tahu ini soal atau ini jawaban berasal dari mana. Tapi kalau kalian merasa mau menjaga kerahasiaannya, kumpulkan emailnya, tidak usah di checklist agar si peserta juga merasa yakin dijaga kerahasiaannya ya, dijaga pendapatnya, kerahasiaan pendapatnya. Oke, tapi kalau untuk guru ke siswa biasanya saya minta emailnya agar saya tahu ini kerjaan siapa dan nilainya berapa. Nah, batasi jawabannya 1 aja agar 1 email hanya bisa menjawab sekali. Kalau 2 kali nanti kita bingung. Checklist. Ya, nanti kalau 2 kali kita bingung yang mana jawabannya sebenarnya. Yang satunya yang email satunya benar 10 misalnya. Yang email yang kedua padahal emailnya sama tapi jawabannya yang kedua misalnya benarnya 5. Nah, itu kita jadi bingung, kita ambil yang mana. Nah, responden dapat edit setelah mengirimkan. No, ya, saya tidak mengizinkan mereka untuk edit. Makanya mereka harus berpikir dulu sebelum submit atau menyerahkan formulirnya ya. Lihat diagram ringkasan, tidak perlu menurut saya ini. Lalu di presentasi, klik. Nah, di bagian sini tampilkan status progres, acak urutan, tidak perlu menurut saya. Lalu di bagian kuis, nah tetapkan atau jadikan ini kuis, oke, nggak apa-apa. Lalu rilis nilai segera setelah pengiriman. Nah, sini yang harus kalian perhatikan lagi ya. Segera setelah pengiriman ini cocoknya adalah kalau pilihan ganda atau checklist. Tapi kalau kalian tadi punya pilihan singkat atau jawaban singkat, ya, yang tadi yang saya ketik tadi Surabaya tadi, alangkah lebih baiknya jika kalian itu klik nanti setelah peninjauan manual. Peninjauan manual ini maksudnya adalah kalian akan cek lagi tulisannya. Karena begini, di Google ini sangat sensitif ya teman-teman. Jawaban kalian itu Surabaya tadi ya. Tapi kalau misalnya beda S-nya saja, yang satu S kecil, yang satu S besar, itu langsung disalahkan oleh si Google. Yang satunya pakai titik di belakangnya, yang satunya tidak pakai titik, itu juga bisa salah. Jadi benar-benar harus sama persis. Tulisannya juga nggak boleh kurang. Misalnya di jawaban kalian adalah provinsi, tapi si siswa nulisnya province, nggak ada i-nya. Itu juga salah. Nah, tapi kita mau kasih ini dong ya, kasih kelonggaran atau toleransi. Ya, maklum mungkin typo atau
error, technical error seperti itu. Jadi kita nanti aja, klik nanti saja. Hal-hal yang remeh-temeh seperti itu ya dibenarkan saja ya. Oke, berarti ini di sini kita klik nanti. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, gak apa-apa, simpan. Nah, oke, sekarang ini Google Form kalian sudah jadi ya teman-teman. Google Form udah jadi. Yang berikutnya yang mau kalian pikirkan itu mungkin kalau kalian seorang guru, kalian harus periksakan dulu ini soal-soal ini mungkin ke atasan kalian misalnya ya. Nah, agar atasan kalian juga bisa, atau bukan atasan deh, misalnya seorang pembawa atau pemateri seminar, agar teman yang lain bisa menambahkan atau menghapus soal, kalian bisa klik di sini, titik ini, titik 3. Lalu tambahkan kolaborator. Tambahkan kolaborator ini artinya kalian mau mengajak seseorang untuk mengedit formulir ini. Bisa menambahkan, bisa menghapus, bisa mengurangi. Menghapus dan mengurangi ya sama ya. Oke, diklik aja tambahkan kolaborator. Nah, di sini yang akan kalian perhatikan adalah email si penerima atau si editor. Teman kalian yang mau kalian kasih akses untuk edit. Misalnya 710 nainggolan@gmail.com. Nah, ini kasih akses ke si 710 nainggolan. Klik aja. Dia di sini sebagai editor. Ya. Lalu beritahu orangnya, ini berarti dia nanti dapat email notifikasi untuk berkolaborasi. Oke, lalu klik aja kirim. Oke, menambahkan kolaborator sudah selesai. Lalu yang berikutnya adalah misalnya kalian mau kasih judulnya di Google Drive ini apa? Ini adalah nama yang akan muncul di Google Drive. Misalnya kalian mau samakan dengan judul ini atau tidak? Kuis keberagaman nasional, copy paste aja. Nah, ini langsung ya. Langsung di sini judulnya yang akan tampil di Google Drive kalian. Dan di sini adalah foldernya. Folder dari posisi formulir ini di Google Drive kalian. Kalian mau pindahkan atau mau biarkan di situ? Biarkan di situ aja, artinya di tempat di mana dia berada, yaitu berada di tutorial kelas ini, folder tutorial kelas di Google Drive ya. Tapi kita mau coba pindahkan dulu. Nah, ini tutorial kelas ya, berada di tutorial kelas. Klik di sini kalau kalian mau pindahkan. Mau dipindahin di luar mungkin ya. Pindah ke sini, klik aja di sini. Pindahkan. Sudah, coba kita periksa Google Drive kita ya. Tambahkan tab, kita periksa Google Drive-nya. Drive. Jadi semua hasil editan kalian tadi ada di Drive. Nah, bagian classroom ini di double klik. Nah, ini dia tutorial kelas kita, classroom kita, nama kelas kita ya. Dan ini adalah kuis kita tadi, kuis keberagaman nasional. Berada di luarnya tutorial kelas. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja dulu. Kita sudah belajar men-setting Google Drive kita dan juga men-setting Google Form-nya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh masukkan di comment box kalian. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. See you again in my next video everyone. Thank you so much for watching. God bless you guys. Bye-bye.